Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Selesaikan. Mata Hei King sangat tercengang saat dia melihat sosok kurus yang muncul di sampingnya, terutama ketika dia melihat bahwa itu tangan sosok itu dengan lembut menekan kepala pria tua berwajah merah itu. Kelopak matanya tanpa sadar bergetar. "Kamu siapa?" "Aku Elder Huosan dari Pulau Naga Utara." Tubuh pria tua berwajah merah itu benar-benar terhenti pada saat ini. Tubuhnya tidak berani bergerak sedikit pun. Dia bisa merasakan kekuatan tangan yang menakutkan di kepalanya. Hatinya jelas mengerti bahwa itu kepalanya akan meledak menjadi sekelompok kabut berdarah jika tangan ini dengan lembut bergetar. Dari mana saja monster ini berasal? Mengapa aku tidak dapat merasakan pendekatannya? Mata pria tua berwajah merah itu terus berkedip. Ekspresinya juga berubah dengan cepat. "Lepaskan tanganmu." Xiao Yan dengan acuh tak acuh melirik lelaki tua itu dan memberinya perintah. Ekspresi pria tua berwajah merah berubah. Dia dengan cepat memutar matanya. "Aku akan menghitung sampai 3 dan kami akan merilis bersama." "Apa yang kamu katakan?" "Xiao Yan, bunuh dia. Dia adalah Bansheng elit dari Pulau Naga Utara dan memiliki status yang jauh lebih tinggi dari aku. Sangat berharga untuk menukarkan hidupku dengan miliknya." Wajah Hei King berubah menjadi ungu saat dia dengan lembut meraung. Mata pria tua berwajah merah berubah dingin. Dia segera merasakan keinginan untuk menghancurkan kepala Hei King, tetapi dia hanya bisa menekan hasrat pembunuh di hatinya saat dia memikirkan orang misterius ini, yang adalah seseorang yang belum pernah dia temui. Dia bertanya dengan suara yang dalam, "Bagaimana menurut kamu?" "Baiklah." Xiao Yan tersenyum. "Baiklah, 1, 2, 3. Lansia berwajah merah bersukacita. 3 nomor dengan cepat diucapkan dari mulutnya. Setelah bunyi terakhir terdengar, dia merasakan tangan dingin yang dingin di atas kepalanya memang bergeser. Dia buru-buru melemparkan Hei King ke samping dan terbang dengan kecepatan seperti kilat. "Boleh aku tahu siapa teman ini? Hal ini sepenuhnya masalah suku naga Void kuno kami." "Teman, aku harap kamu tidak akan campur tangan. Raja Naga dari 3 pulau naga besar hanya jarak yang cukup dekat. Jika mereka tertarik di sini, aku pikir akan sangat sulit bagi kamu untuk melarikan diri." Pria berwajah merah itu berhasil dengan jelas melihat orang yang telah melakukan intervensi sebelumnya setelah terbang menjauh. Dia segera terkejut setelah melihat bahwa itu orang ini masih sangat muda. Suaranya dalam saat dia berbicara. Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar teriakan pria berwajah merah. Dia menurunkan tubuhnya dan membantu Hei King. Setelah itu, dia mengeluarkan pil obat dan memasukkannya ke mulut Hei King. Dia tertawa, "Bagaimana? Tidak cukup untuk membunuh aku?" Hei King tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia menatap pria tua berwajah merah itu dan dengan menyesal berkata, "Kamu seharusnya membunuhnya lebih awal. Orang ini adalah Bansheng elit. Membunuhnya akan setara dengan memotong daging Pulau Naga Utara. Kesempatan semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat kamu temukan sepanjang waktu." Suara Hei King mengandung perasaan sangat kecewa. Dari cara dia melihatnya, menggunakan nyawanya sebagai pertukaran untuk seorang elit Bansheng sangat berharga. "Huosan, apa yang terjadi?" Perubahan tak terduga ini juga dirasakan oleh Elder setengah naga yang bertarung dengan Elder Julie. Dia mengerutkan kening dan berteriak keras. Serangannya tetap sangat kejam saat dia berbicara. Cakar naganya diayunkan dan angin tajam memaksa Elder Julie menjadi negara yang agak sengsara. Elder Julie telah terluka sejak awal, jadi dia tidak dapat mengalahkan pihak lain. Masalah telah terjadi.
orang tua berwajah merah, yang dipanggil Huosan, menatap Xiao Yan dengan penuh perhatian. Dia bisa merasakan tekanan samar dari Xiao Yan. Oleh karena itu, dia tidak berani ceroboh saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Bang! Elder setengah naga itu mengerutkan kening setelah mendengar ini. Dia tiba-tiba melemparkan telapak tangan dan memaksa Elder Julie kembali. Matanya menatap dan akhirnya mendarat di Xiao Yan. Mata itu segera menyempit saat dia berteriak dengan suara dingin, "Teman, mencampuri urusan suku Fight Dragon kuno aku di alam kosong ini bukanlah keputusan yang cerdas." Xiao Yan? Elder Julie juga menggunakan kesempatan ini untuk menghela nafas lega. Dia melihat sosok manusia di samping Hei King dan juga sangat terkejut, tetapi dia tampaknya telah mengingat sesuatu ketika ekspresinya berubah. Tubuhnya bergerak dan muncul di samping Xiao Yan. Dia berkata, "Mengapa kamu datang ke sini? Masalahnya di sini bukanlah sesuatu yang dapat kamu campur tangan. Bawa Hei King dan pergi. Aku akan melindungimu." Mencoba melarikan diri? Bagaimana itu bisa sangat mudah? Teman, ini adalah kesempatan terakhir kamu. Mata pria tua berwajah merah itu secara bertahap mengungkapkan beberapa ketidaksenangan saat dia menatap Xiao Yan dan berbicara. Ban Sheng yang tengah sebenarnya berani bertindak arogan di depan aku. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Dia tiba-tiba melangkah maju, dan tubuhnya menghilang dalam sekejap. Ekspresi pria tua berwajah merah secara drastis berubah setelah menonton Xiao Yan menghilang. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang dengan cepat ditarik kembali, tetapi tubuhnya baru saja bergerak ketika sebuah tangan besar menembus ruang di depannya dan mendarat di atas kepalanya. Pada saat yang sama, suara dingin dikirim ke udara. "Bergerak lagi dan kamu akan mati." Mata pria tua berwajah merah itu terkejut ketika dia melihat sosok yang perlahan muncul dari ruang kosong di depannya. Sesaat kemudian, suaranya yang agak serak perlahan merembes keluar dari sela-sela giginya. Kamu adalah elit Dou Sheng." Pria tua berwajah merah bukan satu-satunya yang tertegun oleh serangan Xiao Yan. Bahkan Hei King dan Elder Julie benar-benar terkejut ketika mereka menyaksikan Xiao Yan bergerak. Mereka tidak dapat pulih. Ketika Xiao Yan telah meninggalkan Pulau Naga Timur saat itu, dia baru saja menjadi bintang 5 Douzun. Hanya dalam beberapa tahun, dia telah melompat dari bintang 5 Douzun ke Dou Sheng. Ini, sial, bagaimana dia bisa mengharapkan seseorang untuk terus hidup? Hei King bergumam tak percaya. Dia telah berlatih selama bertahun-tahun, tetapi dia hanya berhasil naik ke puncak perubahan ke-8 dari kelas Douzun. Masih ada jarak yang sangat jauh ke kelas Ban Sheng. Pada akhirnya, Xiao Yan, yang telah lebih lemah darinya saat itu, telah maju melampaui dirinya. Xiao Yan menekan tangannya ke kepala pria tua berwajah merah itu. Dia melirik wajah merah yang berangsur-angsur menjadi pucat. Setelah itu, jarinya dengan lembut menekan dahi orang tua itu. Dengan menekan jari ini, lubang berdarah akhirnya terbentuk di dahi orang tua berwajah merah. Aura tubuh pria tua itu dengan cepat menjadi lemah. Xiao Yan secara acak menyentuh tubuh pria itu dengan tangannya dan simbol muncul di dahi orang tua berwajah merah, menyegel doukinya. Xiao Yan menyelesaikan semua tindakan ini sebelum meraih pria tua berwajah merah untuk bergerak. Dia muncul di samping Hei King dan secara acak melemparkan orang tua itu. Dia tertawa, "Tidak perlu mengorbankan hidup kamu untuk menangkapnya." Hei King sedikit membosankan ketika dia menerima pria tua berwajah merah yang dalam kondisi tidak diketahui. Para elit Ban Sheng yang kuat dan tak tersentuh di matanya telah menjadi tidak berguna ini di tangan Xiao Yan. Dalam beberapa menit, orang itu, yang telah bertindak tinggi dan perkasa sebelumnya, tidak berbeda dengan anjing yang mati. Meneguk. Elder Julie di samping juga diam-diam menelan seteguk air liur. Bahkan pada kondisi puncaknya, ia harus mengalami pertempuran sengit untuk mengalahkan orang ini,
namun di tangan Xiaoyan. Orang ini, bagaimana dia dilatih? Dia telah mencapai level ini dalam beberapa tahun yang singkat. Tidak heran dia adalah teman Kaisar Naga. Dia memang luar biasa. Menarik. Elder setengah naga di kejauhan tertegun karena pemandangan ini. Dia pulih sesaat kemudian dan rasa dingin melonjak dari kakinya ke jantungnya. Tangisan tegas-tegas dipancarkan dari mulutnya. Karena pihak lain mampu menangkap Huoshan dengan mudah, orang itu pasti adalah Do Sheng asli. Seorang ahli tingkat itu bukanlah seseorang yang bisa mereka tangani. Yang tersisa di belakang hanya akan berbagi nasib yang sama seperti Huoshan. Elder setengah naga adalah yang pertama menarik kembali setelah teriakannya terdengar. Dalam beberapa kilatan, dia muncul di tepi kegelapan. Dia perlu melaporkan masalah ini secepat mungkin. Pada saat itu, secara alami akan ada beberapa ahli dari pulau yang akan menyelesaikan bocah ini. Xiaoyan, jangan biarkan mereka kabur. Jika tidak, mereka mungkin akan memperingatkan musuh. Elder Julie buru-buru berteriak sambil merasa terkejut. Dia tidak mengira lelaki tua itu lari begitu saja. Xiaoyan menyeringai dan mengangguk, tapi dia tidak bergerak. Matanya melirik ke arah kelompok yang melarikan diri. Sekitar 2 menit kemudian, sinar cahaya tiba-tiba menyala. Banyak tokoh bergegas dari arah itu dan muncul di depan semua orang. Itu mengejutkan kelompok Yao Ming. Pada saat ini, mereka memegang beberapa orang di tangan mereka. Elder setengah naga itu, yang melarikan diri lebih awal, juga ada di antara mereka. Haha, orang tua ini sangat licik, tapi apa yang bisa dia lakukan hanya dengan kekuatan Ban Sheng semata? Yao Ming melemparkan elder setengah naga, yang telah dipukuli sampai pingsan, pada Xiaoyan dan tertawa. Xiaoyan menerima elder ini dan menyegel dokinya. Setelah itu, dia melemparkan orang ini ke Hei King. Matanya mendarat di elder Julie saat dia tertawa. Ini adalah kepala suku Pithon 9 Serene Deep Ground, Yao Ming. 9 Serene Deep Ground suku Pithon? Ekspresi Julie sedikit berubah setelah mendengar ini. Matanya dengan hati-hati menatap Yao Ming saat dia berkata, dikabarkan bahwa itu 3 pulau naga besar telah mengirim orang untuk meminta kerjasama suku lain untuk berurusan dengan pulau naga timur kami. Haha, tetua ini tidak perlu khawatir. Orang yang setuju untuk bekerja sama dengan 3 pulau naga besar adalah saudaranya yang tidak berguna. Namun, aku telah mendapatkan kembali posisi kepala suku aku darinya. Yao Ming tersenyum dan menjawab. Sekarang, aku diundang oleh saudara Xiaoyan. Jika Pulau Naga Timur tidak membenci bantuan ini, suku Pithon Nine Serene Deep Ground aku dapat membantu kamu. Oh! Elder Julie terkejut setelah mendengar tawaran ini. Matanya mendarat di Xiaoyan. Hanya setelah melihat Xiaoyan mengangguk dengan senyum dia mengungkapkan ekspresi sukacita liar. Pulau Naga Timur mereka sangat membutuhkan bala bantuan. Bagaimana situasi Pulau Naga Timur seperti sekarang? Tanya Xiaoyan. Elder Julie dengan lembut menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Suaranya rendah dan dalam, sangat buruk. 3 pulau naga besar telah tersebar di seluruh tempat ini. Mereka telah memutuskan untuk membunuh Dragon Emperor sebelum dia benar-benar bisa mencapai puncaknya. Pulau Naga Timur benar-benar kacau. Kaisar Naga telah dikelilingi oleh 3 Raja Naga besar. Ekspresi serius muncul di wajah Xiaoyan. Situasi Pulau Naga Timur lebih buruk dari yang dibayangkannya. Ayo, mari kita menuju Pulau Naga Timur. Xiaoyan perlahan menghembuskan nafas. Tinju di bawah lengannya perlahan dikencangkan. Terlepas dari seberapa kuat ketiga Raja Naga besar itu, tidak mungkin baginya untuk mengabaikan arus Ziyan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.